Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, analisa beragam tokoh baik secara serius, akademik maupun dalam konteks parodi atau satir itu udah sering dikemukakan melalui beragam media. Akan tetapi kalau kita perhatikan, semua itu juga tidak merangsang atau menjadikan mereka yang seharusnya menyadari itu sebagai poin penting untuk mengubah cara mereka melihat keadaan, terutama di dalam menentukan sebuah kebijakan, itu betul-betul belum sepenuhnya masuk dalam ruang dan sistem kesadaran mereka. Kalau di dalam konteks agama, hal seperti itu memang sangat bisa dipahami terlebih ketika itu muncul pada orang-orang yang memang hobinya itu ngumpulin harta gitu, ngumpulin dunia. Buat mereka nasihat kebenaran, nasihat kesejahteraan, nasihat keadilan itu seperti kita memberi nasihat kepada seorang bayi yang dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh sang pemberi nasihat itu. Kenapa ya? Dia sedang asik-asiknya menikmati kehidupan dunia, sehingga bagi dia tidak ada yang lebih penting yang harus dibela, diutamakan selain daripada keuntungan-keuntungan dunia. Inilah sebuah kecelakaan yang pasti akan terjadi pada banyak manusia ketika pemimpin sebuah negeri itu memang cenderung bahkan sangat mencintai kedudukan berupa kekayaan harta dunia itu. Dan yang menarik dalam konteks Ramadan adalah kalau di antara orang-orang yang memimpin itu ada yang beragama Islam, dan ini adalah bulan di mana kita berpuasa, yang seharusnya kita dengan lisan dan tangan kita itu menjadi orang yang menghadirkan banyak maslahat, tetapi justru sebaliknya, maka di sini ada dua substansi yang telah dilewatkan atau gagal diraih oleh orang-orang seperti itu. Yang pertama adalah substansi Ramadan yang menunjukkan, mendorong, mengharuskan setiap orang berkata jujur, benar apa adanya, dan tentu saja amar ma'ruf nahi munkar. Pada saat yang sama, substansi sebagai seorang muslim juga tidak berhasil disematkan di dalam dirinya. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali itu sampai membuat klasifikasi orang puasa, yaitu puasa orang awam, ini berarti puasa syahwat dan puasa raga saja. Dan masih ada tingkatan puasa yang lebih serius, dan itu harusnya dikejar oleh orang Islam, adalah khawasul khawas, yaitu puasa yang menjaga seluruh anggota badannya, termasuk di dalam substansi berpikir dan perbuatannya atau tanda tangannya di dalam kebijakan, melahirkan maslahat bagi sesama, bagi rakyat sendiri. Ketika itu terjadi, maka substansi tidak dapat, dan itu berarti kalau di dalam pandangan kami, orang itu kehilangan atau tidak Islam, tetapi Islam belum mencengkeram dadanya, belum tertanam kuat, menghujam ke dalam dada dan hatinya itu. Oleh karena itu substansi yang paling penting kita perhatikan, selain substansi puasa itu adalah bagaimana kita menjadi muslim yang ketika itu memiliki sebuah pengaruh, kekuatan, jabatan, dan kekuasaan. Rasulullah memberikan sebuah penjelasan yang sangat singkat mengenai substansi ini, bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Jadi orang Islam itu substansinya, hakikatnya adalah yang bisa menyelamatkan diri dan muslim yang lainnya dari ucapannya, dari lisannya, dan dari tangannya. Sekarang kita bisa lihat, bisa data semua kekacauan berpikir yang muncul dalam permukaan berupa carut marutnya peraturan yang ada di kehidupan masyarakat, itu berawal dari lisan yang tidak terjaga, termasuk tangan yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya orang disuruh PSBB, tapi kemudian orang asing disuruh bebas masuk ke Indonesia. Bukankah ini adalah sebuah perbuatan tangan yang melukai saudara seiman, misalnya kalau dia muslim?
Kalau dalam konteks bangsa dan negara, bukankah ini menciderai rasa kesamaan ya kebangsaan dan kenegaraan kita? Nah, termasuk di dalamnya adalah statement-statement yang nyaris tidak ada gunanya, nyaris hanya mengundang katakanlah keriuhan, yang kemudian menambah keriuhan-keriuhan baru dengan nada yang sama, yaitu ketidakjelasan dan ketidakpastian. Dengan demikian, maka hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh siapapun, terutama orang-orang Islam yang memiliki kekuatan, kekuasaan, selain daripada fokus menjalankan ibadah Ramadan ini, juga jangan lupa pada substansi keislaman seseorang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Oleh karena itu, ya, Ustadz Abdul Somad itu pernah mengatakan bahwa jangan pernah berhenti mereka yang berjuang di jalur politik, karena tangan mereka itu bisa menjadi kekuatan yang menghadirkan maslahat jika dia beriman dan menjadikan itu sebagai arena jihad. Dan jangan pernah berhenti untuk melakukan apapun yang baik dan diperintahkan ketika lisan kita itu berharga. Ya, ini sesuatu yang sangat empiris dan faktanya seperti itu. Bahkan dulu pernah ada ungkapan, ya, segudang ilmu itu tidak ada artinya dengan segenggam kekuasaan. Berarti bahwa umat Islam harus betul-betul kembali pada nilai-nilai substansi tadi, dan pada saat yang sama ketika kekuasaan itu hadir, maka itu adalah momentum untuk menjadikan substansi diri sebagai muslim semakin hidup dan menghidupkan. Inilah pesan inti substansi yang harus terus kita ingat dan terus kita sampaikan kepada siapapun, agar satu sama lain saling menguatkan di dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.